Iya. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Eh, Pagi ini Alhamdulillah hari Ahad ya, di tengah libur, eh, liburan yang sekolah libur mungkin ya sudah ya, yang kuliah juga ada beberapa yang sudah libur. Alhamdulillah kita bisa kembali webinar, walaupun mungkin ini pesertanya baru 6 orang, termasuk pembicara. Semoga nanti pada menyusul ya. Alhamdulillah Allah masih berikan sehat kepada kita. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai webinar kita, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang Masya Allah ya. Eh, jadi nama panggungnya Bunda Nagara. Salam kenal Bunda Nagara. Ini beliau mempunyai apa namanya, semboyannya menemani Anda menuju diri yang lebih damai, utuh dan berdaya. Masya Allah. Nama aslinya Mbak Ani Suryani SC. Ini kalau dibaca pengalamannya, ini beliau adalah sejak 2017 aktif membina sebagai konselor kesehatan mental dan psikoterapis ya, membina lebih dari 15.000 perempuan lewat komunitas. Kemudian juga founder Sekolah Keluarga Indonesia, sebuah platform yang bertekad membangun peradaban melalui kebahagiaan dan kesehatan mental pasangan suami istri di Indonesia agar bisa menjadi orang tua yang berdaya. Kemudian beliau juga penulis buku ya. Bukunya ini sudah ada eh, dua ya, atau sudah eh, hanya dua yang dipublis ini. Yang lain masih banyak tulisannya ya. Menyembuhkan diri dengan terapi pemaafan. Kemudian ini pendidikan formal dan non formalnya, Masya Allah ya. Ini banyak sekali eh, yang diikuti beliau ya, kegiatan yang diikuti beliau. Jadi terus apa, berkembang terus ini keahlian beliau nih ya, pengalaman kerjanya sebagai ASN ya di BNN. Oh sudah enggak ya, eh, Mbak Ani? Sudah lulus, Atau masih? Alhamdulillah, Bu. Oh, Masya Allah. Lulus dari ASN-nya. Lulus dari ASN. Ya, aslinya beliau ini konseling psikoterapis ya. Ini beliau juga banyak memberikan pelayanan ya untuk masyarakat, dan banyak lagi aktivitas beliau yang Masya Allah kemanfaatannya banyak sekali ya untuk eh, ibu-ibu ya, terutama ya. eh, dari portofolionya beliau banyak sekali yang bisa kita lihat. Nah, untuk lebih bisa mengenal eh, Mbak Ani atau Bunda Nagara ya, mungkin bisa langsung saja kita berikan panggung kepada beliau. Silahkan Bunda Nagara. Oke, terima kasih Bunda Nuning. Masya Allah, terima kasih kepada Hikari atas kesempatannya. Sudah berkumpul di sini 8 juta orang. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Bahkan kalau datang setengah pun kita tetap lanjut ya Bu ya. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Keren ya Hikari. Kami dari sekolah keluarga tentu perlu belajar konsistennya dari Hikari. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita semua di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan dan waktu luang sehingga pada pagi hari ini luar biasa banget. Aku ngerasa istimewa, ngerasa spesial berada di tengah teman-teman semua yang ini tuh hari Minggu.
kebayang banget dari Senin sampai Sabtu mungkin sudah capek, sudah lelah gitu ya. Hari ini tuh mungkin jadwalnya beres-beres, jadwalnya rebahan, tapi teman-teman bisa hadir di sini, ngikutin eh, acaranya komunitas Hikari. Masya Allah, mudah-mudahan Allah ganjar semuanya dengan pahala yang berlimpah ruah gitu ya. Dan kalau pahala kesannya jauh banget. Tapi aku pingin doain dengan tulus mudah-mudahan Allah jaga keluarga kita dengan hadirnya teman-teman ke sini. Allah jaga anak-anak kita, Allah jaga pasangan kita, Allah jaga diri kita sehingga kita bisa em, makin bermanfaat gitu ya, makin bisa meluaskan kebermanfaatan dengan apapun yang kita punya. Salawat dan salam juga semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, pada tabiin dan tabiut, serta tak lupa kepada kita semua nih selaku umatnya yang mudah-mudahan Allah tuh kasih ridho atas wasilahnya kumpul bersama Hikari ini. Allah kasih ridho, hai Ani dan teman-temannya yang lain, yuk 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 dapat syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah. Oke, teman-teman tadi sudah dikenalkan sama Bu Nuning. Salam kenal Bu Nuning. Teman-teman di sini juga, aku yakin teman-teman pasti udah lebih jago dari aku. Aku anak baru di psikologi. Eh, Tadi sempat dikenalkan bahwa ya, saya adalah mantan ASN. Sudah lulus dari ASN di tahun 2019. Pulang ke rumah ibu, niatnya saya tuh jadi umanya Nusarara yang solihah, yang adem, yang assalamualaikum anak solih gitu ya, karena saya punya 3 anak laki-laki. Tapi kenyataannya datang ke rumah jadi misae. Geng milenial pasti tahu nih misae. Misae itu mamanya Sinchan, yang suka teriak-teriak, yang suka istighfarnya kalau pagi astagfirullahalazim, siang dikit udah lebih kenceng. Astagfirullahalazim gitu ya. Itu yang kemudian Bu membuat aku belajar lagi tentang psikologi. Jangan-jangan ada yang salah, jangan-jangan ada yang aneh gitu ya. Sempat juga jadi tahanan psikolog beberapa kali karena ngerasa diri nggak baik-baik aja. Nah, itu juga yang kemudian membuat terinspirasi aku belajar terus, belajar terus, belajar terus, ngambil certified. Tapi kemudian suami bilang, Bun, kayaknya perlu kuliah lagi deh. Tahun 2022 ngambil S1 psikologi dan sekarang sedang melanjutkan profesi psikolog. Doain ibu-ibu di sini mudah-mudahan cepat lulus, biar kebermanfaatannya makin luas, dan juga biar em, apa ya, kadang tuh kalau sekarang suka dipertanyakan, lu siapa sih berani ngomong kayak gitu, gitu kan. Nah, mudah-mudahan dengan nanti cepat lulus bisa orang-orang bisa makin banyak lagi kesentuh gitu. Khususnya aku yang dekat sekali dengan ibu-ibu karena pernah punya pengalaman nggak baik-baik aja gitu sebagai ibu. Nah, hari ini izinkan Ibu, izinkan kakak-kakak semua, aku di sini sharing. Em, Bukan artinya jauh lebih jago, bukan, tapi kebetulan aja adanya di depan. Dan mudah-mudahan kalau kita bisa merendahkan hati, Allah izinkan ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Oke, tadi sudah dibacakan sama Bu Nuning, terima kasih. Ini profilnya, saya menulis buku tentang terapi pemaafan. Kenapa? Karena beberapa kali belajar di NLP, belajar coaching, belajar ini itu angel management dan bla bla bla. Kok aku masih ngerasa nggak baik-baik aja ya? Sampai kemudian psikologku bilang, kamu kayaknya perlu maafin ibumu deh. Gitu. Jadi sebenarnya saya belajar tentang terapi pemaafan itu ya belajar buat diri. Gimana caranya saat itu saya bisa maafin ibu, bisa maafin mama saya gitu. Karena eh, yang paling sulit keluar dari lingkaran luka pengasuhan itu bukan kebencian pada orang tua, tapi yang terjadi adalah kita mirip sama orang tua kita. Kita mirip sama orang yang kita benci gitu. Dan makin ke sini saat belum sadar gitu ya. Kok cara marah aku sama ya sama ibu aku? Kok anak aku kemudian cara marahnya sama kayak neneknya gitu ya. Siapa yang mengantarkan itu padahal neneknya tidak tinggal di sini? Oh ya, artinya aku sudah mirip dengan ibuku. Padahal beberapa kali sering bilang, ah pahit-pahit, jangan sampai kayak mamah, jangan sampai kayak mamah gitu. Tapi ternyata karena memelihara lukanya dan tidak berusaha untuk memaafkan,
Jadilah Ani mirip seperti mama gitu. Dan hari ini teman-teman, aku, Ani, ini manusia biasa yang kakinya masih nginjek bumi, artinya masih bisa marah, namun sedang belajar untuk tidak marah-marah. Saat ini juga ketika kita belajar tentang luka pengasuhan, bukan untuk menghakimi orang tua, mungkin nanti aku akan cerita kejelekan, keburukan orang tua, tapi itu sudah feel free sekali, dan mudah-mudahan jadi ibroh, tapi bukan untuk ngomongin mereka, bukan untuk kemudian nginget-nginget terus kesalahannya, enggak, tapi kita belajar luka pengasuhan sejatinya untuk memahami, untuk menyadari, dan bertumbuh bersama anak-anak kita dengan cinta agar warisan lukanya itu berhenti sampai di kita aja, nggak ke anak-anak kita. Gitu. Suatu hari aku pernah dipanggil sama guru sekolahnya anakku dan bilang katanya, Bun, kakak Nagara melakukan bullying. Wow, luar biasa. Rasanya wah, kayak ada bogem besar gitu. Data Kakak Nagara bisa melakukan ini, tapi ketika dikonfirmasi, Kakak Nagara adalah kapten futsal, kemudian waktu itu dia ngedorong temennya, dan merasa, kalau aku sih melihat alasan dia melakukan itu karena responsibility, karena bentuk tanggung jawab dia seorang kapten, dia dorong temennya. Tapi bahasa saat mendorong temannya adalah, lu bisa nggak sih? Teman-teman tahu nggak? Kata, lu bisa nggak sih? Aku ngedenger itu ketika, adek, Kakak Nagara ngapain waktu itu? Kakak Nagara dorong aku terus dia teriak, "Lu bisa nggak sih?" Saat itu aku langsung duduk diem dan manggil suamiku, "Bi, kayaknya Abi aja deh yang ngomong sama guru dan orang tua ini." "Kenapa, Bun?" "I'm not okay, kayaknya aku nggak bisa ngomong ini." Teman-teman tahu, "Lu bisa nggak sih?" Itu yang sering banget keluar dari mulut ibu aku. Aku orang Sunda, makanya tadi namanya Ani Suryani. Tek dung dung tek, rumus orang Sunda kan gitu ya. Ibuku tuh sering banget bilang ke aku gini, "Maneh teh bisa tuh sih? Kamu tuh bisa nggak sih?" Dan tiba-tiba kalimat itu keluar dari mulut anakku ke orang lain. "Lu tuh bisa nggak sih?" Ibuku nggak tinggal di rumahku, dan langsung deg, oh artinya aku yang menularkan itu pada Nagara. Karena meskipun saat itu aku masih jadi PNS segala rupa, aku selalu berusaha pingin ya gitu ya, dia belajar Al-Fatihah pertama kali dari ibunya, belajar baca pertama kali dari ibunya. Tapi karena aku masih punya luka, jadi kalau dia nggak bisa, aku akan teriak gitu bilang, "Kak, kamu tuh bisa nggak sih? Kamu tuh bisa nggak sih?" Kalimat itu yang sering keluar, "Kamu tuh bisa nggak sih? Kamu tuh bisa nggak sih?" Itu ternyata luka pengasuhan yang aku bawa. Dan proses penyembuhannya nggak sekali dua kali, nggak sebentar, proses penyembuhannya panjang, dan aku mulai memprosesnya dengan terapi pemaafan. Dengan memaafkan diriku, memaafkan Kakak Nagara khususnya, memaafkan Kakak Nagara, memaafkan aku, dan juga memaafkan ibu. Gitu ya teman-teman. Jadi saya adalah salah satu orang yang berjuang sekali untuk sembuh dari luka pengasuhan. Nah, ini kita komitmen belajar teman-teman. Teman-teman Hikari kan sudah sering belajar ya. Yakin bahwa hak ilmu adalah diamalkan. Orang yang paling berhak mendapatkan amalan dari ilmu kita ya diri kita sendiri, keluarga kita, dan orang lain. Karenanya, apa saja nanti yang teman-teman dapatkan hari ini, niatkan untuk memperbaiki diri dan meluaskan kebermanfaatan dengan membagikan ilmunya pada orang lain. Manfaatkan sosial media untuk membagikan apa yang Anda dapatkan hari ini untuk mempertanggungjawabkannya. Mangga di-share, terus nanti di-tag ke Instagram saya, @bunda.nagara. Kenapa hal ini saya ngomong di depan? Teman-teman, ketika resign dari PNS tahun 2019, terus kemudian COVID, itu saya kayak orang depresi parah, orang gila lah dibilangnya. Saya sering teriak, sering marahin anak-anak gitu. Tapi ngerasa bersalah, feeling guilty sekali. Pagi marah, siang marah, malamnya ngerasa bersalah. Sampai kemudian buka sosial media, ketemu salah satu flyer, dia ngomongin tentang anger management. Tertarik, dan kemudian dari situ saya belajar tentang bagaimana caranya mengelola kemarahan, sampai kemudian belajar, dan ketemulah sama terapi pemaafan. Artinya dari lewat satu flyer itu, saya lupa siapa orangnya, saya nggak follow, saya lupa juga siapa itu gitu ya. Karena saya langsung save nomornya, saya menghubungin orang untuk ikut waktu itu webinar
anger management. Tapi saya doain sekali orang yang nge-share itu teman-teman, karena lewat dialah kemudian Ani jadi seperti hari ini. So, eh, mudah-mudahan ya teman-teman yang kemudian habis ini bikin status, ngasih insight tentang apa yang kita pelajari hari ini, dibaca sama orang, dan orang itu kemudian terselamatkan, mudah-mudahan itu jadi wasilah kebaikan buat teman-teman. Makanya kalau tadi sempat di awal ngobrol sama founder dari Hikari gitu ya, dengan Bu Alin dan sebagainya, aku ngomong tentang yuk personal branding gitu. Bukan artinya ngapain sih apa gaya-gayaan di Instagram, enggak. Tapi lebih ke Ani, waktu itu Ani belum punya buku. Ani kalau misalnya kamu ilmunya cuman di catatan doang gitu ya, itu kebermanfaatannya cuma sampai di sini. Tapi kalau kamu share di sosial media, bayangin satu orang aja yang dapat, kamu udah nyelamatin satu orang. Terus dilihat sama 10 orang, dilihat sama 100 orang, kebayang 100 orang aja. Kalau misalnya sekarang mungkin followers aku di atas 10.000 gitu ya, di TikTok di atas 20.000, SKI di atas 40.000 gitu. Kebayang itu kalau manusia beneran dikumpulin sebanyak apa gitu kan. Artinya bahkan kalau satu orang aja yang follow kita dan ngikutin kita, itu jadi wasilah kebaikan apalagi sebanyak itu. So teman-teman, niatkan abis sesi ini selesai, mangga silahkan share insight dari sesi belajar kita. Oke, sekarang kepada senior-senior ini Maya saya bertanyanya ya, apa momen paling berkesan yang teman-teman alami saat kecil? Momen itu adalah momen di mana Anda merasa dicintai. Jadi, mangga silahkan dipikir-pikir, boleh diketik di kolom chat, apa momen paling berkesan yang Anda alami saat kecil? Silahkan diketik. Aku ingat banget ini pertanyaan dari guruku waktu itu. Apa momen paling berkesan yang Anda alami saat kecil? Saya duduk 5 menit, nggak ketemu. Nggak ada momen berkesan yang merasa dicintai itu nggak ada. Dari ayah nggak ada, dari ibu nggak ada. Anyway, saya lahir dari keluarga broken. Mama dan papa saya pisah. Eh, mereka hidup bersama selama 35 tahun gitu ya. Tapi jiwanya udah nggak bersama. Saya menyaksikan bagaimana mereka berantem, saya menyaksikan bagaimana mereka silent treatment. Saya juga punya warisan trauma, ibu ngejelekin bapak, bapak ngejelekin ibu ke saya, sehingga kalaulah eh, harus dipikirin gitu ya, harus diingat-ingat apa momen paling berkesan, aku merasa dicintai. Saat itu aku berpikir lama sekali. Gak ada deh kayaknya gitu. Nah, so teman-teman, hayu kita boleh sharing di sini yang paling berkesan buat teman-teman apa. Nanti aku akan bacakan. Oh, kebanyakan sama Bapak pas lagi males makan disuapin Bapak lewat jendela. Ya Allah, Bapak masih adakah? Ini sweet banget Umi Rara. Diceritain tentang nabi-nabi sebelum tidur oleh papa saya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Kalau hari ini kita jadi orang yang soliha gitu ya. Karena sering dibacain kisah-kisah nabi. Ih, nice banget. Duduk di pangkuan papa saat beliau ngaji sore-sore. Ya Allah. Wow, ngobrol malam-malam sama mama dan kakak adik setelah papa meninggal. Mudah-mudahan kebaikan ini kan Bunda ya, founder dari Hikari, mudah-mudahan pahalanya sampai ke papa. Masya Allah. Wah, aku apa ya malah inget pas nanya matematika dimarahin jadi nggak mau diajarin lagi. Nah, eta Bu Alin, aku juga gitu. Aku juga gitu. Aku tuh inget waktu itu aku nulis diary, terus aku nggak mau bapakku baca diariku. Bapakku pingin lihat doang. Aku nggak mau jadi langsung ngambil terus sama bapakku dilempar diarinya. Itu mm, ke kerasa banget gitu ya. Rasanya tuh wah, bapakku tuh jahat, bapakku tuh nggak asik orangnya. Sampai kemudian aku melakukan terapi pemaafan. Aku ingat momen kecil ini. Aku ingat momen rasa dicintai meski sederhana dan itu bermakna bagi kita, bagi aku khususnya. Ini kalau orang milenial pasti tahu topi ini, topi tersayang. Waktu itu aku ingat banget, aku jalan kaki ke pasar sama bapakku untuk beli topi ini. Setelah terapi pemaafan, aku baru inget, oh aku pernah jalan kaki
untuk beli topi tersayang ini. Sebenarnya aku cuma pingin warna pink, tapi waktu itu bapakku beli dua. Warna pink satu, warna biru satu, katanya buat ganti-gantian. Ini ngehits banget topi ini pada masanya, udah ketahuan saya seumur apa ya. Ngehits banget pada masanya dan saya ngerasa nice banget. Tapi sebelum melakukan terapi pemaafan, nggak inget sama sekali. Yang diingat adalah hal-hal buruknya. Yang diingat adalah bagaimana bapak marahin aku karena eh, satu dan lain hal. Aku pernah jatuh, terus terluka mukaku. Bukannya disayang, malah kemudian dimarahin lagi gitu. Harusnya tuh perempuan harus jaga, jangan sampai terluka. Padahal udah jatuh ya, udah terluka. Nah, tapi kebayang nggak sih teman-teman kalau kita terus-terusan memelihara luka kita terhadap orang tua, anak kita juga mengingat kita sebagaimana kita mengingat orang tua yang jelek-jeleknya. Suatu hari aku pernah nanya ke kakak Nagara, Kak, apa yang anakku sekarang udah 14 tahun, jadi sudah balik dan sudah masuk ke fase remaja ya, tapi kalau kalau aku sih nyebutnya bukan remaja ya, tapi masuk ke fase pemuda gitu. Kak, apa yang kakak ingat tentang Bunda? Aku inget banget gitu ya, aku sebagai ibunya inget banget waktu kecil tak sayang-sayang, ke kantor aku gendong, eh, aku pumping buat dia, rasanya tuh banyak gitu hal-hal istimewa yang aku berikan pada kakak Nagara. Tapi apa yang kemudian kakak Nagara jawab? Aku ingat waktu itu Bunda ngambil handphone karena aku ketahuan main game, terus handphonenya dilempar. Kebayang gak sih? Dari sekian momen selama 14 tahun, dia cuma inget itu. Sedih nggak rasanya? Sedih nggak rasa? Aku ngerasa kayak ya Allah, jadi aku loh sering sering ngajak dia main, sering ngajak dia ngobrol, kita punya waktu dating, tapi yang dia ingat itu momen ketika aku ngambil handphonenya, dia ketahuan main game dan aku lempar handphonenya. Itu yang paling dia ingat. Duh, jangan sampai ya teman-teman. Gimana jadinya kalau pertanyaan tadi kita tanya ke anak kita, terus anak kita jawabnya adalah waktu Bunda marah, waktu Bunda berantem sama ayah, waktu Bunda ngebandingin aku, waktu Bunda nyubit aku nggak inget, pokoknya Bunda sibuk terus. Waktu Bunda nasehatin terus, waktu Bunda main HP terus, waktu Bunda nyuruh belajar terus sampai aku capek dengernya. Kebayang nggak guys, yang diinget sama anak-anak kita tuh yang ini. Bukan hal-hal manisnya, bukan hal-hal baiknya. Aku waktu itu sangat kecewa gitu dengan jawaban kakak Nagara yang dia bilang waktu Bunda ambil handphone aku dan lempar. Itu rasanya, huh, apakah sia-sia? Mudah-mudahan sih enggak ya apa yang kemudian sudah diberikan sejak kecil. Tapi aku berusaha untuk minta maaf, berusaha untuk yuk sama-sama kita basuh lukanya. Karena pada kenyataannya ketika aku memelihara luka aku terus-menerus pada orang tuaku, aku juga mewariskannya pada anak. Oke, teman-teman, luka pengasuhan adalah pengalaman masa kecil yang disebabkan karena kurang terpenuhinya kebutuhan emosional anak, sehingga membentuk pola pikir atau perilaku tertentu saat dewasa. Kadang tanpa sadar, dia mengulang luka itu kepada anak-anaknya. Ini tadi juga aku berkali-kali ngomong, yang paling menyakitkan dari saat kita tidak bisa memaafkan orang tua kita adalah bukan rasa bencinya, bukan rasa rindunya gitu ya. Mungkin kita nggak, ya udah cukup nggak pulang, cukup pasang boundary sama orang tua kita. Tapi yang paling menyakitkan adalah kita tumbuh jadi versi terburuknya mereka, bukan versi terbaiknya. Karena mamahku, aku bisa ngomong, maksudnya bisa ngomong di depan umum, bahkan kalau secara offline aku bisa berani ngomong di banyak ratusan orang, itu karena mamaku kalau dengerin cerita nggak pernah potong aku. Mama tuh kalau aku ngomong, mamaku tuh akan dengerin sampai tuntas. Itu yang ngebuat aku berani untuk bicara. Ada hal baiknya, tapi yang teringat di sini adalah hal-hal buruknya. Nah, jangan sampai kemudian kita juga mengulang itu kepada anak-anak. Oke, teman-teman, bunda-bunda di sini pasti udah tahu ciri-ciri luka pengasuhan. Aku sharing, aku ulangi lagi. Mudah-mudahan kemudian saat tahu ini tuh luka pengasuhan, kita sama-sama sadar dan aware.
Yang pertama adalah sulit mengelola emosi. Kita mudah marah, kita cepat tersinggung, senggol bacok, atau tersulut oleh perilaku anak gitu ya. Overreaksi, reaktif terhadap hal-hal kecil. Contoh misalnya, handphone kita, iPhone, bukan iPhone tinggi sih ya, mungkin 15, mungkin 14 gitu ya. Kemudian anak kita tanpa sengaja ngelempar itu. Ya, handphone kita mungkin di atas 14 juta, di atas 15 juta gitu. Tapi ketika kita teriak gara-gara handphonenya jatuh padahal tidak pecah, kebayang nggak hati anak kita yang sebenarnya pecah? Atau ketika tetangga kita lewat, mukanya mesem, terus kita ngerasa tersinggung. Kenapa sih dia? Kenapa ngeliatin gue kayak gitu? Gue salah apa? Terus kita kepikiran sepanjang malam. Itu kenapa sih tetangga? Padahal jangan-jangan tetangga saat mukanya mesem ya karena dia punya masalah aja. Bukan karena ke kita gitu. Tapi karena kita nggak bisa ngelola emosi, kita jadinya tersinggung dengan eh, reaksinya orang. Kita tersinggung dengan penampilan orang. Atau misalnya pas kita lagi baca di sosial media gitu. Gue nggak kenal sama dia, kok kayaknya nyindir banget. Kenapa sih gitu? Punya masalah apa dia sama gue? Saking senggol bacoknya, saking sering tersinggungnya. Atau saat suami cuma nanya gini doang, Bunda, uang bulanan masih ada, datar kan? Terus kita ngerasa tersulut, maksud lo nanya kayak gitu apa? Kayak gede aja uang bulanannya. Padahal bisa jadi ketika suami nanya kayak gitu, itu cuman, ya mungkin mau nambahin lagi gitu kan. Tapi karena kita mudah tersinggung gitu ya, ngerasa, apa sih maksud pertanyaannya? Bun, kamu seharian ngapain aja? Suami beneran nanya. Tapi gara-gara kita punya luka pengasuhan, kita ngerasa, ya ini rumah rapi gara-gara siapa? Ya aku ngerjain kerjaan rumah lah, ya aku nemenin anak lah. Kenapa harus dijawab seperti itu gitu? Padahal suami beneran nanya, kamu ngapain aja hari ini? Beneran pingin tahu. Gara-gara kita senggol bacok, kita nggak nangkep itu sebuah perhatian. Kita nangkepnya itu sebuah serangan gitu. Nah, kemudian juga perfeksionisme terhadap anak. Aku dulu pikir ibu-ibu di sini, bunda-bunda di sini, bentuk perfeksionisnya aku anak nggak boleh makan yang eh, kena mecin, kena ini, kena itu tuh bentuk aku maximizer gitu. Tapi ternyata enggak. Perfeksionis itu ternyata bagian dari luka ya. Jadi em, aku tuh sampai kalau apapun gitu ya, ngasih makanan yang terbaik, sampai tidak bisa menerima kesalahan anak. Makanya keluar kalimat, kamu bisa nggak sih? Kamu tuh bisa nggak sih? Masa gini aja nggak bisa? Mirip sekali dengan ibuku gitu kan. Aku aja dulu nggak nyaman, ternyata aku menularkannya. Nah, siapa di sini ibu-ibu yang perfeksionisnya udah tingkat dewa, yang kalau ngelihat tempat tidur berantakan dikit tuh rasanya tersulut gitu ya, rasanya tersulut emosi. Atau ngelihat meja belajar anak yang berantakan gitu, kita ngelihatnya kayak sampah gitu. Padahal ya meja berantakan artinya dipakai kan. Terus juga, wah anak harus nilainya 10, anak harus nilainya ini. Suatu hari aku pernah ngisi kajian parenting, terus mereka nanya kayak gini, salah satunya nanya kayak gini, Bunda wajar nggak sih usia 4 tahun itu baru ikro 2? Aku bilang, nggak wajar sih, Cin. Karena kalau usia 4 tahun, biasanya itu harus udah hafal kitab, aku bilang gitu. Karena apa sih yang kalian harapkan dari usia 4 tahun? Anak 4 tahun ikro 2, itu udah keren banget, kan? Anak 4 tahun loh. Ikro 2 itu udah keren banget, terus ngerasa wajar nggak sih Bun anak 4 tahun tuh baru ikro 2? Enggak lah, aku bilang nggak wajar, itu harusnya malah udah bisa nyari duit sendiri. Biar sadar gitu orang tua dengan jawaban-jawaban konyolnya aku. Karena orang tua sekarang itu banyak sekali yang berekspektasi tinggi agar anaknya menjadi versi sempurna, versi sempurna diri kita yang nggak sempurna. Terus kemudian mengasuh dengan rasa takut dan cemas. Hmm, dari kemarin habis bagi rapot, ada beberapa klienku yang kemudian ngewapri, Bun, kayaknya aku butuh tes IQ buat anak deh. Oh ya, nanti aku akan hubungi psikolog anaknya. Bun, terus aku bilang, emang kenapa kendalanya? Kok kamu butuh tes IQ? Enggak sih, aku ngerasa kayaknya anakku tuh kok nilainya turun terus ya. Apa jangan-jangan IQ-nya
nggak maksimal, atau jangan-jangan aku salah pilih sekolah, atau wah banyak sekali ketakutan-ketakutan yang mereka hadapi pasca bagi rapot. Mereka takut anaknya gagal, mereka takut anaknya nggak bisa survive. Jadi kemudian mereka jadi overthinking gara-gara itu. Kebayang nggak kalau mengasuhnya dengan rasa takut dan cemas? Anak-anak jadinya apa? Karena pada dasarnya anak-anak tuh nggak dengerin nasihat kita. Anak-anak itu menyerap energinya dari kita. Saat kita bilang, "Nak, kamu tuh ya Mboh belajar gitu, besok mau ujian." Mereka nggak denger kita yang nyuruh mereka belajar, tapi mereka menyerap bahwa bundanya tuh lagi takut kalau anaknya nggak belajar. Nah, jadi teman-teman, cara kita mengontrol anak secara berlebihan itu juga jangan-jangan karena kita punya luka pengasuhan. Nah, kemudian kesulitan menunjukkan kasih sayang. Banyak di antara kita perempuan-perempuan yang dominansinya tinggi gitu ya. Disebutlah sekarang namanya perempuan alfa gitu. Canggung sekali untuk memberi pelukan, untuk memberi pujian, atau kata-kata lembut, bahkan untuk minta maaf pada pasangan, susah banget gitu ya. Minta maaf pada anak susah banget. Lebih sering menggunakan kritik ketimbang afirmasi. Tanya ke diri, apa jangan-jangan itu aku? Kemudian merasa kosong atau tidak cukup baik sebagai orang tua. Ini yang kemudian banyak sekali dialami oleh ibu-ibu saat ini. Merasa nggak pantas jadi orang tua. Paginya kita ngerasa powerful sekali. Mau marahin anak, mau perfeksionis gitu ya. Anak baru nyapunya nggak bersih aja kita bisa marah-marah. Tapi di ujung hari gitu ya, di malam hari kita ngelihat wajahnya yang lagi tidur, kita ngerasa bersalah. Kita sering nyalahin diri, kita ngebandingin diri dengan orang tua yang lain. Nggak tanggung-tanggung lagi. Ngebandingin dirinya sama Nikita Willy. Ya, beda kan? Nikita Willy tidak nyetrika di rumahnya. Nikita Willy punya chef profesional. Kita punyanya semua mbaknya kita kan sama namanya dengan kita. Bahkan iya begitu, nggak ada ART di rumah kita sehingga semua kita yang ngerjain. Terus kita membandingkan diri sama orang lain yang nggak jeruk tuh jeruk gitu ya, nggak apple to apple. Terus kita juga membandingkan, orang banyak sekali membandingkan dengan versi Bunda Nagara 15 detik di story. Aku nggak mungkin nayangin hal-hal jelek di story. Aku nggak mungkin nayangin hal-hal jelek di feed Instagram aku. Tapi mereka merasa bahwa, Bunda Nagara mah tidak pernah marah. Bunda Nagara mah tenang, bager, adem gitu. Ya, ngebandinginnya sama 15 detik itu. Padahal aku punya 23 jam yang tidak aku posting di sosial media. Gitu ya teman-teman. Jadi, kalaulah ini ada dalam diri teman-teman, ya warning, ini kayaknya poin ini ada di gue deh, poin ini ada di aku deh. Nah, terus juga yang keenam nih, mengulang pola asuh yang menyakitkan. Ini yang tadi aku bahas. Yang paling menyakitkan itu bukan rasa kangen aku sama ibu aku ketika aku memutuskan untuk aku nggak mau pulang deh, saking keselnya sama ibu aku. Bukan itu, tapi lebih ke kok nyatanya aku tumbuh kayak mama. Cara marah aku, cara mikirnya aku, cara aku reaktif terhadap orang-orang kok sama gitu. Aku dulu pernah dicubit. Jadi mamaku tuh seneng banget nyubit. Kayaknya hobi banget nyubit. Sampai kakakku itu di pahanya ada tumor. Mamaku sampai bilang, ini kesalahan mama, mama minta maaf, kata mamaku kepada kakakku, karena mamaku tuh sering banget nyubit paha. Sampai dipelintir gitu. Terus kemudian kalau di kakakku, case-nya adalah jadi tumor gitu. Tumornya nggak ganas, alhamdulillah, dan bisa diangkat. Alhamdulillah sekarang kakakku juga sudah bisa jalan. Gitu. Tapi ternyata ketika mama minta maaf ke kakak, aku ngerasa, ah, mama ternyata ngerasa salah ya. Itu momen penting banget. Selain kita memaafkan orang tua, ternyata ketika mama minta maaf, itu buat aku nice gitu. Bahkan padahal minta maafnya nggak ke aku loh, minta maafnya ke kakak. Nah, jadi kita juga sebagai orang tua, aku mengambil pelajaran, kalau kita minta maaf ke anak, anak itu ngerasa dihargai. Salah satu klien aku ada Gen Z,
usia 19 tahun. Punten aku ngomong di sini, mudah-mudahan bukan untuk menyebarkan aib, tapi untuk ngambil ibrohnya ya, ngambil pelajarannya. eh Beliau pinter sekali gitu ya, tapi ya beliau lahir dari keluarga yang broken, mama papanya sudah punya keluarga baru, sehingga beliau kadang tinggal di mamanya, kadang tinggal di papahnya gitu. Datang ke aku itu dalam kondisi yang sebenarnya anak pinter, keterima di universitas luar negeri gitu, tapi nggak mau lanjut kuliah karena ngerasa udah capek. Aku mau buktiin ke mama aku mau buktiin ke papa aku bisa keterima di luar negeri, tapi reaksinya mama, reaksinya papa B aja. Itu di pertemuan pertama beliau ngerasa, Bun, aku kayaknya mau gila deh. Nggak apa-apa, alhamdulillah kamu bilangnya mau gila dan belum gila. Yuk kita proses sampai kemudian di pertemuan ketiga dia mukanya berubah ceria sekali. Kata aku, Dek, kenapa? Kok mukamu hari ini ceria sekali? Aku senang lihatnya. Tahu nggak Bunda? Aku cerita ke Papa. Pak, aku datang ke Bunda Nagara untuk psikoterapi, untuk hipnoterapi. Eh, Terus papahnya bilang gini, Nak, maaf ya kalau selama ini Papa ngasuh kamu dalam kondisi yang tidak ideal. Itu ngeluruhin semua hal yang dia bawa. Dia bilang, Bunda, waktu aku hipnoterapi untuk memaafkan Papa, masih ada ganjelan. Aku rasa ini apa ya, kok aku masih benci aja sama Papa. Tapi waktu Papa minta maaf, hilang semuanya, kata dia. Papa pernah pukul aku, Papa pernah nggak ngasih uang ke aku maafin semuanya karena Papa minta maaf ke aku. Aku sampai mikir, ya Allah, ceritanya si Ade ini gitu ya, ngebuat aku hari itu juga aku bilang ke anakku, Kakak, Aa, Rai, maafin Bunda ya. Mereka terbengong-bengong, kenapa gitu? Karena aku beneran ngerasa, ya Allah, ini ketika kita sebagai orang tua minta maaf ke anak, jadi kayak gini loh efeknya. Dan aku juga pernah ngelihat mama minta maaf ke kakakku, aku ngerasa nice banget hatinya. Nah, sekarang kita bisa nggak minta maaf ke anak? Karena kadang buat minta maaf aja berat banget. Oke, sudah di 6 poin ini. Apakah teman-teman ada salah satunya, salah duanya, salah tiganya, atau semuanya? Boleh di kolom chat. Aku nih Bun, poin 1, 2, 3. Silahkan ya. Sulit mengelola emosi, perfeksionis, mengasuh dengan rasa takut, terus kesulitan menunjukkan kasih sayang, merasa kosong atau nggak cukup baik sebagai orang tua, dan mengulang pola asuh yang menyakitkan. Dulu dicubit, sekarang nyubit. Mangga silahkan teman-teman. Ciri-ciri ini masuk nggak? Ada nggak di diri teman-teman? Kenapa Bunda nanya kayak gitu? Karena kalau teman-teman aware, kayaknya gue kayak gini deh. Itu poin pertama kita bisa, eh, insya Allah sembuh dari luka pengasuhan. Oke, nah teman-teman, kita masuk ke fase membasuh luka pengasuhan. Kita ini seperti teko, dan teko tidak pernah bisa memberi apa yang tidak kita punya, termasuk rasa cinta dan kebahagiaan. Kita nggak mungkin, guys, ngasih rasa kebahagiaan kepada anak kita kalau kita nggak punya rasa bahagianya. Makanya kadang kita sebagai orang tua tuh ngerasa kosong banget. Pagi-pagi kita udah menjadi badut buat anak-anak kita. Kita sok ceria, kita sok bahagia gitu ya. Tapi sampai sejauh mana sih teman-teman bisa begitu? Kalau dalamnya enggak ada, pasti capek. So, karenanya penting banget untuk ngisi baterai cinta kita terlebih dahulu. Kalaupun misalnya di dalamnya itu isinya kopi, hitam, pekat, kita keluarin dulu, kita isi dengan air putih yang jernih, yang bersih. Nah, gimana nih proses ngeluarin kopi dan kemudian menggantinya dengan air mineral? Kita pelan-pelan belajar mulai dari ini, langkah awal menyembuhkan luka pengasuhan dengan terapi pemaafan. Kenapa Bunda Nagara kok ngomonginnya tentang terapi pemaafan? Karena ini yang aku lakukan, teman-teman.
Aku belajar NLP, Neuro Linguistic Program, bagaimana caranya, aku tahu gitu bahwa pikiran mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi tingkah laku. Itu juga yang kemudian membuat aku sekarang menjalani terapi mindfulness. Gimana caranya hidup jadi mindful gitu dengan memahami NLP. Tapi nyatanya waktu aku menerapkan NLP ini nggak mudah. Kenapa nggak mudah? Karena aku masih pakai amigdala gitu. Amigdalaku tuh ke hijack. Amigdala ini pusat emosi. Jadi aku ngerasa kok apapun yang aku pelajari kayaknya nguap gitu aja ya. Kalau dari neuropsikologis, teman-teman, ketika amigdala ke hijack, pusat emosi kita ke hijack, di sini tempatnya, di depan sini nih, ini namanya prefrontal cortex. Prefrontal cortex ini pusat kendali, pusat ilmu. Kalau ininya on, emosi kitanya lagi on, pusat emosinya lagi on, ini prefrontal cortex-nya shutdown. Makanya ketika kita lagi emosi, kita tahu ngebentak anak itu salah, kita tahu mencubit anak itu salah, marahin anak berlebihan juga tahu salah karena kita belajar, bahkan teman-teman barangkali di sini sudah rutin gitu ya, setiap bulan, setiap pekan belajar bareng Hikari, udah tahu ilmunya, tapi kenapa pas prakteknya kok ngangong gitu ya, kok pas prakteknya malah jadinya sepersekian detik kita nyesel gitu ya, itu karena kita masih pakai amigdala, kita masih dikuasai oleh amigdala kita yang pusat emosi itu. Pusat emosi itu kita dimarahinnya sekali sama ibu kita dulu, tapi kita inget-inget terus jadi rumination, sehingga dia terulang lama dan otak kita itu unik banget teman-teman. Teman-teman barangkali dimarahin sekali, tapi karena kita kepikiran terus, kita ulangi terus ceritanya, otak kita tuh ngerasain sakitnya berulang kali. Makanya kenapa setiap habis kepikiran kita sebel banget sama pelaku. Nah, itu yang kemudian pada akhirnya aku ngambil Certified Forgiveness Therapy dari Kang Asep Hairul Ghani, salah satu psikolog laki-laki di Indonesia, founder dari Forgiveness Therapy di Indonesia. Beliau ngajarin gimana caranya melakukan terapi pemaafan yang kemudian aku tulis ulang di buku karena aku ngerasa aku pemulihan, mulai pemulihan yang benar gitu ya. Karena memang aku juga dulu salah satu tawanan psikolog gitu ya. Setiap sebulan 2 kali, waktu itu 2 kali seminggu aku datang ke psikolog beberapa bulan, tapi ngerasa kok gini-gini aja ya, kok nggak berubah ya. Bukan psikolognya yang salah, akunya yang terlalu ego, nggak mau maafin ibuku karena belum tahu ilmunya. Makanya ketika dapat ilmu ini, aku langsung save di tempat belajarku ya. Aku tuh kalau nge-save belajar tuh di Keep, Google Keep, aku tulis semuanya dan kemudian aku praktekin satu-satu dari tahun 2019. Ini bukunya baru launching tahun lalu 2025. Jadi ada 12 terapi pemaafan di sini teman-teman yang ngebuat aku ngejalanin terapinya sendiri. Namanya makanya menyembuhkan diri. Jadi kalau bahasa Inggris itu menyembuhkan diri dengan terapi pemaafan adalah self healing with forgiveness therapy. Tapi pas masuk ke ISBN ya, yang ngatur ISBN, aku nggak boleh pakai judul itu. Jadi digantilah judulnya menyembuhkan diri dengan terapi pemaafan. Nah, gimana caranya? Yang pertama, mengakui. Akui kalau kita memang lagi nggak baik-baik saja. Akui kalau kita pada kenyataannya tumbuh seperti ibu dan bapak kita. Akui bahwa iya kita punya luka. Akui bahwa iya kita punya trauma. Dengan mengakui I'm not okay, kita sadar bagian mana sih yang dulu itu dilukai, ada di mana sih rasanya. Sadari, oh waktu itu, waktu bapakku ngelempar buku diari. Oh, waktu itu, waktu ibuku cubit, sadari bagian-bagian tertentu. Nah, setelah itu terima. Terima semuanya, karena kalau ini ya,
Kita tuh kalau aku tuh dulu sempat mikir gini, ya kalau jadi orang baik tuh give, 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 give gitu kan, memberi, memberi, memberi. Ternyata kita juga perlu menerima, guys. Karena untuk jadi orang baik, kita nggak hanya memberi, tapi kita juga menerima. Menerima apa yang Allah kasih. Aku tuh sering ngomong kayak gini, apa sih tujuan hidup Bunda Nagara? Punten ya kalau ada suara mesin, ternyata tetanggaku hari Minggu ini motong keramik atau apalah gitu ya. Kenapa sih waktu itu aku tuh gini punya moto hidup ya, agar Allah ridho sama aku. Aku pingin Allah ridho sama aku. Satu hari guruku bilang kayak gini, Nong, aku dipanggil Nong, Nong kalau Nong pingin Allah ridho sama Nong, Nong udah ridho belum sama ketentuan Allah? Maksudnya apa, Mi? Aku nggak ngerti. Nong udah nerima belum apa yang Allah kasih? Ya, yang Allah kasih mah aku terima lah. Nikmat-nikmat Allah aku terima. Enggak hanya itu. Nong ridho enggak sama hal buruk yang Allah kasih? Aku terdiam dan aku ngerasa, enggak sih, belum. Nah itu. Kalau kita mau diridhoi Allah, kita harus ridho sama ketentuan Allah. Itu menurut murabiku. Dan aku ngerasa, oh iya ya Mi ya, selama ini aku cuman ngerasa untuk jadi orang baik ya udah beri 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 beri, give 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 give, ngasih ngasih ngasih, aku nggak nerimo. Aku banyak sekali tidak nerimonya. Nggak nerimo kalau aku lahir dari keluarga broken. Nggak banyak orang yang tahu aku lahir dari keluarga broken karena memang aku nggak pernah untuk cerita-cerita hal itu. Aku nggak nerima, lebih pada ke sana. Aku nggak nerima banyak hal, nggak nerima kalau ibuku begini. Aku suka berandai-andai, andai aja ibuku kayak begitu. Nah, di poin ini teman-teman, setelah mengakui, menyadari penting untuk menerima semuanya, menerima bahwa ya kita, ibu kita yang hari ini yang kita panggil ibu, ya dia. Ayah kita yang kita panggil bapak, ya itu yang mungkin menyakiti kita. Terima itu semuanya. Itu fase menerima nggak mudah, tapi aku yakin banget kalau teman-teman di Hikari ini pasti sudah bisa melewati 3 fase ini. Mengakui, menyadari, menerima. Baru setelah itu mengalirkan. Gimana mengalirkan? Nah, teman-teman, ini jam 10, kita coba salah satu teknik journaling. Aku yakin teman-teman di sini juga pasti sudah mulai belajar journaling. Boleh nanti sambil ngetik di sini di kolom chat atau di bukunya gitu ya, ngomongin ngejurnal. Kalau ngejurnal biasa mungkin kita pakai metode yang ya udah kita cerita semuanya. Tapi aku mau ngajarin ke teman-teman gimana caranya bikin jurnal emosi yang benar. Salah satu bikin jurnal emosi yang benar adalah bikin surat tidak terkirim. Jadi untuk mengalirkan rasa pada orang yang kita benci adalah membuat surat yang tidak terkirim. Gimana caranya membuat surat yang tidak terkirim ini? Satu, teman-teman, silahkan ambil kertasnya. Bikin kertas, ditulis misalnya untuk ayah dan bundanya. Ngomongin semua hal yang ingin kalian ungkapkan. Ini zona tanpa norma. Jadi mau mau ngomongnya kasar whatever karena ini surat yang tidak dikirim ya teman-teman, pokoknya semua dikeluarkan sampai teman-teman ngerasa legowo, sampai teman-teman ngerasa tenang, ngerasa lega, ngerasa plong dengan bikin jurnal emosi ini. Jadi mangga silahkan sekarang sesinya itu teman-teman bikin surat tidak terkirim buat orang tuanya teman-teman. Ya, aku coba stop share dulu. Ah, suaranya cukup berisik ya. Kedengeran nggak suara mesin di sini? Lumayan ya. Nggak kedengeran Ah, kok. oh enggak, Kedengeran, ya alhamdulillah. kedengeran. Oke, oke, alhamdulillah. Nah, mangga teman-teman di sini kita bikin surat yang tidak dikirim. Jadi, aku ambil kertas. Aku selalu bikin ilustrasi ketika kita nyakitin
Sorry, ini sepertinya harus. Nah, ketika teman-teman ini kertas, ketika kita nyakitin anak kita, satu, kita marah ke anak kita, teriak-teriak sama mereka, terus kita ngebentak mereka. Anggaplah ini adalah hatinya anak-anak ya. Terus kemudian kita cubit, kita bilang mereka itu bodoh, kita bandingkan dia dengan kakaknya, dengan temannya. Kebayang ya, hatinya seperti ini. Terus gimana cara ngobatin hati ini? Gimana caranya ngobatin hati kita? Yang kita juga pernah dapetin itu. Nah, teman-teman boleh peluk diri anak-anak kita. Teman-teman memberikan 5 bahasa cinta, word of affirmation, terus juga quality time bersama mereka, ngasih hadiah, memberikan pujian-pujian, memvalidasi rasa dan sebagainya. Kertasnya mungkin tidak sebagus di awal, tapi hatinya sudah jadi utuh lagi ya. Kalau ini jadi utuh, ini hatinya jadi utuh. Nah, kalau kita membasuh luka pengasuhan pada anak, caranya seperti ini. Tapi kalau membasuh luka pada diri, gimana? Ya itu tadi, mengakui, menyadari, menerima. Yang terakhir adalah mengalirkan. Silahkan alirkan lewat kertas, bikin surat yang tidak terkirim. Kemudian setelah kita ngerasa plong dan lega, tandanya adalah plong dan lega, kita hancurkan kertasnya. Kita hancurkan kertasnya, sobek, 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 lalu dibuang. Nah, dibuang itu cara kita, otak kita menerima sebagai, oke, gue udah ngelepasin ini gitu. Buang, gitu ya. Itu salah satu metode mengalirkan lukanya kita. Bahkan gak hanya pada orang tua kita, gak hanya pada mama dan papa kita, pada ibu dan ayah kita, tapi juga pada pasangan. Mungkin di sini ada yang sudah menikah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 15 tahun. Anyway, aku sudah menikah selama 15 tahun, tahun ini tahun ke-16. Pasti ya, namanya tinggal satu rumah gitu. Meskipun suamiku, Masya Allah, tabarakallah, baiknya luar biasa, tapi tetap aja ada kalanya bikin kesel. Nah, biar ngomong sama suaminya tetap nice, tetap lembut, aku bikin surat tidak terkirim. Maki-makinya di surat. Di situ suratnya aku sobek-sobek, aku buang, jangan sampai suamiku tahu, buang, lepas, lega. Jadi ketika sudah dialirkan, si amigdala kita yang tadinya on itu mereda. Nggak shutdown, tapi dia diem. Sleep. Nah, ketika sleep, ininya on lagi. Prefrontal cortex-nya on lagi. Nah, saat prefrontal cortex-nya on lagi, kita jadi bisa mikir lebih dalam. Makanya ketika ngomong sama suamiku, ketika aku sudah bikin surat tidak terkirim, aku ngomongnya jadi baik-baik. Bi, Bunda marah. Jadi ngomongnya nggak, kamu Maya emang nggak begitu. Tapi karena sudah dikeluarkan, jadi ngomongnya, Bi, Bunda marah. Itu juga yang terjadi ke ibu aku. Salah satu poinnya ya aku bikin surat tidak terkirim, aku ngomong marah-marah ke ibu aku di surat itu. Tapi sama ibu akunya ya aku terapkan birrul walidain karena emosinya sudah keluar, pas ketemu sama mama, sungkem, sujud, mama maafin Ani selama ini punya salah sama mama. Apakah mamanya berubah? Itu mah di luar kendali kita, guys. Orang tua kita saat dia tidak berubah, ya itu di luar kendali kita. Tapi kita lepas dari dendam, kita lepas dari luka, kita lepas dari hal-hal yang menyakitkan kita punya potensi jadi ibu terbaik buat anak-anak kita. Karena kita nggak lagi hidup dalam bayang anak-anak, kita nggak hidup dalam bayang-bayang orang tua kita. Tuh, ya. Mudah-mudahan nanti bisa dipraktekkan teman-teman untuk bikin journalingnya. Nah, kalau yang lainnya, nanti silahkan bisa ke Instagram aku banyak sharing tentang terapi pemaafan, atau mau beli bukunya boleh juga ke Instagram aku, nanti ada di link bio. Aku ngomongin tentang yang paling sulit dari 12 poin ini adalah memaafkan diri sendiri. Meskipun aku tulis di poin 1. Karena seringkali kalau aku ngerasa feeling guilty, ngerasa bersalah. Sering banget ngerasa bersalahnya. Masa sih Ani udah belajar kemana-mana suka marah sama mama? Nah itu juga jadi rasa bersalahnya aku. Makanya kalau memaafkan diri sendiri, aku nggak sekali 2 kali. Setiap hari aku maafin diri sendiri. Ada suatu cerita,
Anyway, aku senang banget baca sirah, jadi makanya mungkin akan nyambung nih sama Ibu Founder. Jadi eh, teman-teman pernah dengar nggak kisahnya Rasulullah yang waktu itu Rasulullah lagi kumpul sama sahabat-sahabatnya? Ini dari waktu Enggak. zuhur ke Enggak. asar. Jadi waktu itu Rasulullah lagi kumpul sama teman-temannya. Udah selesai, tinggal nunggu aja. Oke, Bunda Mau Wiwi ke jalan sepertinya nggak? bocor eh ininya audionya. Terima kasih. Nah, jadi kenapa aku ngerasa bahwa ibu-ibu perlu memaafkan setiap hari karena aku mendengar kisah ini. Jadi Rasulullah saat itu lagi kumpul sama sahabatnya, bilanglah sama sahabatnya, nanti akan datang ke sini calon penghuni surga. Datanglah seorang laki-laki, sebutlah namanya Fulan. Datang ke situ, udah azan, udah mau azan, kemudian dia ikut sholat. Hari keduanya, pas mau sholat, Rasulullah bilang, nanti akan ada penghuni surga yang datang ke sini. Si laki-laki itu lagi, si Fulan lagi yang datang. Datang. Yang ketiga, hari ketiga Rasulullah juga bilang gitu, nanti akan ada calon penghuni surga yang akan datang ke sini. Yang datang adalah si Fulan itu. Sahabat-sahabatnya bingung, kok si Fulan itu sih gitu kan. Coba-coba cari tahu apa yang Fulan lakukan, kata si sahabat-sahabat yang lain. Kemudian diutuslah salah satu sahabat untuk nginep di rumah si Fulan. Hei Fulan, boleh nggak kalau aku nginep di rumahmu? Karena waktu itu, Masya Allah ya, ta'awunnya mereka gitu ya. Para sahabat itu benar-benar saling tolong-menolong dan eh, kekerabatannya, persaudaraannya itu tinggi banget, diizinkanlah sahabat ini nginep di rumahnya si Fulan. Hari pertama dia tidak menemukan apapun. Hari kedua dia juga tidak menemukan apapun. Hari ketiga dia juga tidak menemukan apapun. Si Fulan ini sholatnya datang ke masjid tergopoh-gopoh pas azan. Terus kemudian tahajudnya juga tidak sepanjang malam. Beberapa menit sebelum sholat zuhur. Ngaji tilawahnya juga tidak sepanjang hari, dia juga tidak puasa sepanjang siang gitu. Apa ya yang istimewanya dari si Fulan ini sampai bingunglah sahabat dibuatnya. Kemudian di hari ketiga karena tidak menemukan hal yang istimewa gitu ya, bahkan sedekahnya juga B aja. Bahkan di 3 hari itu konon katanya si sahabat tidak menemukan si Fulan itu bersedekah. Terus kemudian ditanyalah Fulan, gini, aku beberapa kali itu ngobrol sama Rasulullah. Nah, pas menjelang asar, Rasulullah selalu bilang, selama 3 kali berturut-turut, nanti akan ada penghuni surga. Dan setiap kali Rasulullah ngomong, itu yang datang tuh eloh gitu, yang datang tuh kamu. Punten nih orang bahasa Depoknya keluar. Yang datang tuh kamu. Amalan apa sih sebenarnya yang kamu lakukan sehingga Rasulullah segitu yakinnya gitu. Kamu tuh penghuni surga. Kan berarti bukan Rasulullahnya yang hanya sekedar yakin ya. Ini berarti sudah Allah kasih tahu. Nih, si ini nih calon penghuni surga. Si Fulan itu bingung. Mungkin kalau zaman sekarang, apa ya? Aku juga nggak tahu gitu. Kayaknya tuh sok banget kalau kayak gitu. Tapi ternyata si Fulan bilang gini, mungkin barangkali, kata dia, kan kalau sholat nggak ada yang istimewa, ini semua B aja, samalah kayak kalian gitu. Barangkali yang membedakan adalah setiap kali aku mau tidur, aku memaafkan semua orang yang nyakitin aku pada hari itu. Aku ridho pada semua takdir yang Allah berikan padaku pada hari itu. Aku maafin diriku di malam itu selama sepanjang hari aku kesel sama diriku. Oh, nah karena itulah aku tidur dengan hati yang plong, dengan hati yang lega. Mudah-mudahan ketika aku maafin orang lain, Allah juga maafin aku. Ini yang ngebuat aku ngerasa, wow iya ya, banyak orang tua hari ini, ibu-ibu khususnya overthinking dengan banyak hal. Besok mau makan apa? Aduh, aku kesel banget sama pemerintah, kenapa tidak bisa menjaga dolar? Aduh, aku kesel banget sama program MBG dan sebagainya. Banyak sekali itu yang kepikiran, yang sengaja banget gitu ya dipikirin sama ibu-ibu. Aku kesel sama tetangga, aku kesel sama si mamah A, mamah B, mamah C gitu. Dipikirin sehingga kita tidur dalam keadaan kesel.
Ya wajar kalau bangunnya jadi burnout. Ya wajar kalau besoknya kita ngerasa capek pas bangun tidur. Tangan jadi, ada yang bangun tidur bukannya seger malah jadi pingin tidur lagi. Nah, bisa jadi pas tidur kita masih bawa luka. Kita belajar dari kisahnya Rasulullah ini, dari kisahnya sahabat Rasulullah ini, mau tidur, lepasin semuanya. Aku juga lagi proses belajar, ibu-ibu, tapi beneran deh, biasanya aku ngerasa bangun tidur itu capek, bangun tidur itu tanganku kram, udah waktunya remaja jompo ya. Padahal usia belum 40 tahun. Ini leher pegel, pinggang pegel gitu ya. Tapi ternyata ketika melakukan teknik ini, pemaafan sebelum tidur, ya Allah, aku ridho atas ketentuan yang Allah berikan padaku hari ini. Aku maafin semua orang yang nyakitin aku hari ini. Aku maafin diriku ya Allah, mudah-mudahan Engkau juga memaafkan aku. Tidur dengan puas, baca tiga kul gitu ya. Terus juga baca zikir, sholawat, terus juga baca tasbih. Udah tuh enak tidurnya nggak tanpa overthinking. Dan besok pagi bangun mid time dulu. Mid time dulu tuh bangun kalau sebelum sholat subuh gitu ya. Kita sholat 2 rakaat dulu, terus kemudian baca Al-Masurat kalau teman-teman sudah mengamalkan Al-Masurat, kalaupun enggak zikir aja dan itu jadiin momen me time-nya. Aku tuh kalau sampai bilang sama suamiku, aku boleh ngelakuin apa aja tapi aku cuma minta waktu, nggak boleh ganggu aku sampai jam 5.30. Jadi 5.30 nggak boleh diganggu. Biarin aku di sajadah. Padahal di sajadahnya teh nggak dikir, nggak baca doa guys. Nggak. Lebih ke, ya Allah, ridho sama Ani ya Allah. Lebih ke aku ngobrol sama diri. Ngobrol sama, sebenarnya banyak mintanya sih, bukan ngobrol sama Allah ya. Banyak minta, banyak ngeluh gitu. Tapi ya udah sama Allah aja. Itu dijadiin me time sama aku. Benar-benar aku sendiri sama Allah. Nah, ini bisa banget teman-teman lakuin. Bahkan aku ngerasa, wah ini works banget sih. Aku udah nggak nge-jurnal dulu tuh pas proses aku sering banget jadi tawanan psikolog, aku ngejurnal setiap pagi, bikin 3 hal yang aku syukuri, terus setiap malam aku bikin jurnal emosi. Nah, ketika aku punya ruang me time dari sebelum subuh, nggak lama, mungkin 5 menit sebelum subuh aku juga cuman bisa 2 rakaat gitu ya. Terus kemudian sampai setengah 6 ngobrol sama diri, ngobrol sama Allah, itu rasanya jauh lebih plong. Nggak mikirin uang, nggak mikirin keriuhan, itu rasanya waktu panjang banget. Karena aku pernah di fase yang pagi-pagi udah mikirin duit. Beneran sampai malam pusing, sampai sore, sampai siang jadi tantrum. Aduh gimana ya ini, aduh gimana ya itu. Pagi-pagi udah riweh. Gitu. Aku juga pernah pagi-pagi terjebak sama handphone. Eh, salah ngeliatnya adalah dolar 18.000, ngeliatnya adalah pidato si bapak yang aneh-aneh gitu. Jadi kesel sepanjang hari. Nah, sekarang pagi-pagi lebih ke aku sama diriku me time, ngeluh sama Allah, terus ingat-ingat 3 hal yang disyukuri. Ya Allah, ternyata segimanapun susahnya, aku masih tinggal di rumah yang nggak bocor. Aku masih punya suami, anak-anakku sehat, di kulkasku adalah sisa makanan buat hari ini, berasku ada, kurang apa? Gitu kan, kalau biasanya, ya Allah besok kumaha iya, belum ngirim ini, belum ini, gajian karyawan gimana, riut aja bawaannya. Tapi setelah mengamalin ini, enak banget. Nah, ini bisa juga sama teman-teman dipraktekkan ya. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyain, silahkan di kolom chat, nanti abis ini kita diskusi. Nah, teman-teman, habis dialirkan, putuskan untuk memaafkan. Memaafkan adalah tentang keputusan hati yang didukung oleh akal dan juga lisan. Jadi kalau maafin teh, nggak hanya sekedar pas Idul Fitri, maaf lahir batin ya, udah gitu, dari lisan doang. Memaafkan itu beneran tulus dari hati. Kadang, aku khususnya ya orang Sunda, sering banget ngeliat yang kayak gini. Pas Idul Fitri, "Ah, maaf ya, maaf Cin, maaf lahir batin ya. Ua, Teteh, Bibi, maaf ya." Rada siang sedikit suka ngomongin, eta si Ua, baju nanti meni koneng, emas namanya, oh gitu ya. Kan artinya memaafkannya tuh hanya di lisan doang gitu.
Sering nggak teman-teman kayak gitu ya? Hapunten aku mengambil contoh diriku sendiri, nggak mau ngambil contoh teman-teman. Kadang-kadang seperti itu. Iya maafin, tapi setiap kali ingat terluka lagi. Ya aku maafin sih, tapi aku nggak bisa lupa. Emang, karena kalau lupa, teman-teman, artinya ada yang konslet di kepalanya. Tapi memaafkan itu, kalau ingat lagi momentumnya, udah B aja. Jadi, memaafkan itu bukan memberi hadiah pada pelaku. Memaafkan juga bukan artinya kita membenarkan perilaku. Aku dari tadi membenarkan perilaku mama sama bapakku, enggak. Tapi ketika memaafkan, aku beneran bisa birrul walidain. Setulus hati. Kalau dulu, ya udah sekedar kirim uang aja gitu. Tapi kalau sekarang, saat ngirim uang, minta didoakan, akunya juga ngedoain dengan tulus dan sungguh-sungguh minta ridhonya mama sama bapak. Apakah kemudian memaafkan itu artinya kita mm, harus ini ya menjaga hubungan gitu dengan mama sama bapak? Kadang ini juga yang jadi pertanyaan banyak ibu-ibu gitu ya. Ya ibu aku tuh dari dulu nggak bisa berubah, Bun. Bapak aku tuh nggak bisa berubah gitu. Emang dia tuh kayak gitu, emang orangnya toksik, cenah. Terus kalau aku udah maafin nih, tapi kalau ketemu lagi sama mamah dan bapakku, gitu lagi. Aku jadi marah lagi, aku jadi kesel lagi, aku jadi tantrum lagi. Apakah ini artinya belum memaafkan? Aku cuma nyengir aja sih waktu itu. Ya, mungkin bisa jadi kita sudah memaafkan, tapi memang kita harus pasang boundaries. Nah, terkait dengan boundaries itu teman-teman, nyambung lagi nih ke kisah Sirah. Aku gara-gara ibu founder bilang sering diceritain kisah Nabi, aku jadi kegali semua tuh apa ingatan-ingatanku tentang Sirah. Waktu itu teman-teman tahu pamannya Rasulullah namanya Hamzah bin Abu Thalib. Hamzah ini adalah singanya padang pasir. Di perang Badar, beliau itu panglimanya eh, kaum muslimin gitu ya. Banyak sekali beliau mengalahkan kafir Quraisy. Nah, salah satu yang beliau kalahkan adalah keluarganya Hindun. Hindun itu salah satu perempuan yang pada saat itu adalah perempuan yang terkenal gitu ya. Eh apa beliau itu anak cucu istri dari pejabat-pejabatnya Quraisy. Nah, pada hari di perang Badar itu, Hindun, pamannya, kakeknya, ayahnya, kakaknya, banyak yang wafat di perang Badar dan itu dibunuh dalam tanda kutip oleh Hamzah bin Abu Thalib. Nah, makanya ketika di perang Uhud, pasca perang Badar, kaum Quraisy itu banyak sekali mengalami kekalahan. Di perang Uhud, Hindun ikut berperang. Hindun menyewa salah satu budak budak yang suka ngelempar tombak. Beliau ini atlet tombak pada masanya, namanya Wahsy. Ini budak dari Habasyah. Apa yang dilakukan oleh Hindun? Ngomong sama si Wahsy, Wahsy, kamu nanti cukup menombak Hamzah dari belakang tepat sasaran di jantungnya. Udah itu aja tugas kamu. Habis itu aku yang akan merubuhkan pertahanannya Hamzah, kata si Hindun. Pada saat itu, teman-teman, betul karena Wahsy adalah atlet penombak gitu ya. Ditombaklah Hamzah dari belakang tepat di jantungnya, kemudian Hindun lari dengan senang, dia merobek dadanya Hamzah, kemudian mengambil jantungnya dan mengunyahnya. Gimana kebayang? Ini dendam yang dibawa oleh Hindun gitu ya, ketika semua anggota laki-laki keluarganya gitu ya, itu dibunuh oleh Hamzah dan dia tidak bisa memaafkan, dia sampai ngerobek tubuhnya Hamzah, ngambil jantungnya dan kunyah jantungnya. Saat melihat pamannya wafat dan kekalahan di perang Uhud, Rasulullah amat sangat sedih, kecewa. Sedihnya tuh ya Allah, kok sampai gini sih Hamzah? Kok sampai gini sih pamanku gitu. Ngelihat hal itu Rasulullah bersedih. Sampai kemudian terjadi Futu Mekah. Futu Mekah ini adalah saat di mana Islam menang. Jadi semua
rakyatnya Mekah itu masuk Islam di Futu Mekah, termasuk Wahsy dan Hindun. Apa yang Rasulullah katakan saat itu? Oke, aku terima gitu ya, baiatnya si Hindun dan si Wahsy. Aku memaafkan kalian, tapi jangan lewat di depanku, kata Rasulullah. Karena setiap kali kalian lewat di depanku, rasa sedih dan kehilanganku terhadap Hamzah itu muncul lagi. Dan aku ngerasa nggak nyaman, nggak suka. Nah, itu yang beliau katakan pada Hindun dan Wahsy. Aku memandang hal ini, teman-teman, sebagai boundaries. Artinya, kalau kita sudah bisa memaafkan orang tua kita, kalau kemudian memutuskan untuk tidak tinggal serumah, nggak apa-apa. Tapi tetap sesekali datang untuk birrul walidain, ya it's okay. Itu namanya boundaries. Teman-teman ketika lagi udah ribut misalnya sama tetangga, kemudian memutuskan untuk gue mau maafin lo, tapi ya udah cukup jadi tetangga aja gitu. Ya itu bagian dari boundaries. Dan it's okay, nggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman, ini boleh teman-teman tulis ulang. Saya adalah orang tua yang bertumbuh dan belajar. Saya layak dicintai, saya mampu mencintai. Karena dengan kalimat ini, kemudian saya merasa jadi anak yang jauh lebih bisa menerima, jadi anak yang jauh lebih dicintai sama orang tua, ya meskipun kondisi orang tua nggak berubah-berubah sampai sekarang. Oke, teman-teman, jika teman-teman ngerasa sharing ini bermanfaat, silahkan berikan ulasan terbaik di Google Sekolah Keluarga Indonesia, main ke sana, boleh mampir ke Depok kalau memang dekat, kita bisa kumpul bareng-bareng, kita bisa ngobrol, bisa cerita-cerita. Aku juga sering banget ngadain konseling grup, rame-rame sama teman-teman yang ada di sini, sehingga aku merasa bahwa mendengar juga bagian dari healing. Gitu barangkali teman-teman, mohon maaf jika ada banyak sekali kekurangan. Aku ngomong di antara orang-orang hebat di sini. Jadi maafkan kalau ada banyak salahnya, banyak kurangnya, silahkan ambil baiknya, buang buruknya. Dan kalaulah ada yang baik dari apa yang aku sharing, mudah-mudahan itu bisa teman-teman amalkan. Dan kalaulah ada doa terbaik yang kita bisa panjatkan hari ini, aku ingin teman-teman doakan Hikari, doakan foundernya, doakan pengurus Hikari agar acara-acara seperti ini bisa terus ada, karena aku sebagai founder sekolah keluarga yang pingin banget bikin acara ini, rasanya sudah nggak kuat gitu, rasanya aduh males banget gitu. Makanya kalau Hikari masih terus konsisten ngelakuin acara ini, yuk kita doain mudah-mudahan Allah kasih kesehatan pada pengurusnya, Allah jaga pengurusnya, Allah jaga komitmennya, sehingga acara seperti ini bisa terus dilakukan dan bisa bantu orang, bisa meluaskan kebermanfaatan lagi. Sekian, mangga kalau ada yang mau ditanyain. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah, amin ya rabbal alamin. Doa-doanya Bunda Nagara. Semoga kita bisa mengingat ya bahwa tujuan kita memang di Hikari ini ya, dulu memang kita mau berbagi kebaikan gitu ya. Selain untuk kita mengingatkan diri sendiri gitu ya, kita juga berusaha untuk mengajak orang lain. Ya, Masya Allah ya. Saya juga saya tahan-tahan gitu untuk tetap aktif di Hikari. Mohon maaf Bu Vivi dan teman-teman, kadang kalau kita eh, riwih dengan kesibukan masing-masing ya. Di Hikari itu juga kadang aduh gimana gitu ya. Ini tadi juga habis beraktivitas disempet-sempetin untuk nge-MC Bunda Nagara, dan Masya Allah saya nggak rugi nih jadi MC-nya dan ikut webinarnya Bunda Nagara nih. Semoga itu yang dirasakan teman-teman yang join pagi ini ya. Oke, eh, ini sudah ada atau ada yang mau bertanya langsung? Atau saya bacakan aja yang di chat? Mau yang mau ada yang open mic atau saya bacakan aja nih yang bertanya di chat? Mbak Aisyah nih, Mbak Aisyah mau open mic.
Langsung atau gimana, Mbak? Ya, ayo Mbak Aisyah, silahkan Mbak Aisyah. Atau lagi di luar ya, lagi sibuk ya? Assalamualaikum. Sebelumnya terima kasih banyak Hikari Community dan juga Bunda Nagara. Izin tanya, gimana dengan metode healing inner child? Misalnya kayak mungkin berbagai macam masalah ya. Ada yang disakiti, misalnya ada yang korban pelecehan gitu di masa kecilnya itu bagaimana healingnya ya? Lebih tepatnya seperti itu dan bagaimana kita bisa tahu misalnya nih apa ciri-ciri yang korban pelecehan misalnya diantaranya atau mungkin yang broken home yang saya pahami itu kan bisa jadi dia temperamen ya atau mungkin bisa tertrigger dengan beberapa hal terkait lukanya gitu. Itu bagaimana kita bisa tahu bahwa diri kita tuh sudah pulih gitu. Terima kasih. Wow, terima kasih Kak Aisyah. Pertanyaannya menarik, luar biasa banget, keren banget pertanyaannya. Satu, gimana caranya kita tahu inner child kita? Bunda-bunda teman-teman semua di sini seperti yang mungkin bunda-bunda sudah tahu ya, inner child nggak semuanya buruk. Makanya tadi aku fokus pada luka pengasuhan, karena ada inner child yang baik. Suatu hari aku pernah punya inner child yang baik, jadi teman-teman kalau main nanti ke rumahku gitu ya, aku punya koleksi 2000 buku. Anyway, itu bukan karena aku suka baca, tapi aku penimbun buku. Jadi aku senang belanja buku, terus dan punya 4 lemari buku besar, ada di ruangan sini, ada di bawah, ada di kamar anak-anak, ada di kamarku juga. Seneng gitu. Kenapa ini seneng? Jadi dulu waktu kecil itu awalnya menyadarinya itu kok aku seneng banget beli buku padahal bukunya belum dibaca ya. Tuh, sama seneng sama buku. Aku tuh kadang jajan buku, jajan baju aku masih mikir, uang 500.000 beli baju apaan sih gitu. Tapi kadang kalau udah ke Gramedia, tiba-tiba suamiku udah bilang, "Bun, kamu udah terlalu berlebihan." Aduh, soalnya sayang banget gitu kan. Padahal sampai sekarang ada yang masih dibungkus gitu. Ada yang masih dibungkus. Itu penimbun buku. Tapi aku ngerasa ini inner child baik. Kenapa ini inner child baik? Jadi dulu waktu kecil, aku main ke rumah temanku. Anyway, aku rumahnya itu di pondok pesantren, dekat pondok pesantren, di kawasan Pondok Ustadz. Salah satu ustadznya itu punya rak buku. Bukunya bagus banget. Terus terus aku bilang, aku mau nyentuh bukunya kan, karena tinggi, aku mau nyentuh bukunya. Usia 5 tahun lah TK. Terus anaknya bilang gini, jangan, itu bukunya mahal. Dek, di situ ngerasa, "Hah, tapi ibunya ngedenger. Ibunya ngasih aku majalah anak muslim kalau nggak salah. Kenapa pada akhirnya aku cenderung ke buku-buku Islam, ke psikologi Islam? Karena itu bacaan pertamaku. Majalah anak muslim. Dia kasih setumpuk dan kemudian aku baca. Aku senang sekali. Dan mulai saat itu aku senang baca buku. Ini inner child. Tumbuhnya waktu kecil, waktu sudah besar sampai besar dipelihara. Itu inner child baik. Aku nggak ngilangin ini inner child baik. Tapi ada inner child buruk, luka pengasuhan tadi. Gimana cara taunya? Satu, di awal, kalau tadi Kak Aisyah datang di awal, aku nanya, hal baik apa yang teman-teman ingat dari ayah dan ibu? Pikirin itu. Nggak ada. Bikin timeline. Aku bikin timeline waktu itu teman-teman untuk ngecek sejauh mana aku terluka. Di usia 1 tahun nggak ingat, di usia 2 tahun tidak ingat, di usia 3 tahun tidak ingat, di usia 4 tahun aku kepikiran. Jadi eh, bapakku tuh miara burung. Ada banyak sekali burungnya di kandang-kandang gitu. Dan ibuku karena bapakku waktu itu jualan di Jakarta, aku orang Kuningan gitu ya itu ibuku yang suka ngasih makan. Suatu hari aku mungkin lagi tantrum, aku nggak tahu kayak gimana. Aku ingat banget ibuku bawa burung, bawa kandang burung gitu ya yang besar, ngelewat aku lagi tantrum, mungkin aku lagi tiduran di bawah, nginjek bagian telingaku. Itu keinget karena aku bikin timeline. Jadi aku ingat usia 1, 2, 3, 4 terus aku ingat sampai usia 30. Waktu itu aku proses di usia 30 tahun. Jadi aku ingat, oh ini kena. Karena kenapa bagian ini aku ingat, lukanya masih ada. Masih berasa sakitnya. Itu bikin timeline sendiri. Kalau waktu itu aku datang ke profesional, di sini ada banyak profesional, teman-teman bisa minta bantuan.
Nah, kalau datang sendiri itu satu, nah di usia 4 tahun. Ingat di usia 5 tahun apa? Oh, ada inner child baik. Usia 5 tahun, aku ingat aku seneng sama buku gara-gara si almarhumah ibu ade itu. Terus di usia 6 tahun apa? Oh, nggak ada, nggak kepikiran. Usia 7 tahun nggak kepikiran. Sampai aku runut, oh di usia 21 tahun aku menikah. Ini bagian baiknya. Sebelum usia 23 tahun, usia 17 tahun aku pertama kali pacaran, terus kemudian putus, patah hati dan sebagainya. Itu dirunut bikin timeline-nya. Kalau di bukuku ada juga bikin timeline-timeline sehingga nanti teman-teman bisa. Tapi minta bantuan sama profesional, ini jauh lebih mudah sih. Karena kita beneran diarahin. 1, 2, 3, 4. Sampai aku menemukan beberapa poin. Oh, poin ini yang ngebuat aku kemudian sering tantrum. Yang ngebuat aku sering marah-marah sama anakku. Poin ini, poin ini. Gitu. Nah, gimana caranya kita ngerasa sudah sembuh kalau belum punya anak, belum ke-trigger, belum tahu. Karena aku ngerasa waktu pas aku masih gadis, masih belum punya anak, ih aku mau tumbuh jadi anak yang nice kok. Eh, tangki cintaku full gitu kan, ngerasa baik-baik aja meskipun dalam keluarga brok gitu ya, karena apa teman-temanku banyak, aku senang berteman dan sebagainya. Kayaknya enggak deh. Ke-trigger adalah saat punya anak. Banyak banget triggernya saat punya anak itu. Anak nangis, kepalaku sakit. Karena dulu aku sering jangan nangis. Jangan nangis, nggak boleh nangis. Jadi setiap kali anak sakit, kepalaku sakit. Anak nangis, kepalaku sakit. Terus kemudian teman-teman, aku tuh berat badanku naik ketika habis punya anak, 30 kilo. Karena kan pas punya anak aku banyak capeknya. Ibuku setiap kali aku tantrum, setiap kali aku sedih, jajan-jajan, ini coklat buat kamu. Setiap kali aku nangis kayak gitu. Ini. Kan sebenarnya baik ya. Tapi kemudian menurut aku, ini juga jadi luka pengasuhan. Kenapa? Karena sekarang aku larinya ke makanan. Setiap kali aku sebel sama anakku, teh, panggil GoFood, pilih yang manis-manis. Kopi-kopi manis, ini manis gitu. Itu juga bagian dari warisan yang sebenarnya perlu kita benahin. Karena meskipun nice, meskipun manis, ternyata merusak badan aku. Tuh, gitu ya, Kak Aisyah. Mudah-mudahan bisa menjawab sedikit, biar Kak Aisyah nanti bisa nyari lagi yang lebih luas. Kak Aisyah gimana? Bagaimana? Mau Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap Bunda, saya paham berarti kan bisa berdampak ke kita ya. Cuma saya pernah dengar dari salah satu influencer, caranya itu kayak kita tuh pejamkan mata, kita membayangkan bertemu dengan diri kita di masa kecil itu. Saya juga udah bikin itu Bunda. Boleh? Ya. Kayak misalnya history kan, Ya. history kita yang seneng atau nggak seneng gitu kan. Nah terus misalnya saya ketemu nih, dulu misalnya saya pernah dibully misalnya gitu. Nah dan ternyata sengaruh itu ya, saya sampai nangis gitu. Jadi kita menemui masa kecil kita, biasanya kalau kita trauma kan kita ingat banget ya. Kita menemui, ini metode yang disampaikan, saya mau bertanya nih, cukupkah metode seperti itu gitu. Kemudian saya bertemu, terus saya lihat dia gimana, saya validasi emosinya, kemudian saya bilang, aku adalah diri kamu yang sudah dewasa, ayo kita bareng-bareng ke masa depan, maaf ya aku terlambat jemput kamu gitu. Kurang lebih gitulah. Akhirnya kita bareng gitu ke masa sekarang gitu. Jadi kayak ibaratnya yang dulu belum move on, yang ternyata saya dapati kayaknya ternyata relate ya gitu. Dan itu bisa kita jemput. Maksud saya apakah seperti itu cukup dan bagaimana sih melihat indikator kita sembuh? Karena saya juga termasuk tipe yang saya kalau nggak diganggu saya nggak marah, tapi begitu diganggu saya bisa marah tapi di luar kontrol gitu. Maksudnya bukan saya niatkan oh saya marah, enggak. Cuma saya juga kalau udah dizolimin, nah saya tuh tertrigger tuh kayak wah ini nggak bener nih gitu. Kayak gitu sih Bunda. Ingin lihat juga bahwa bagaimana sih kita mengukur bahwa diri kita tuh membaik daripada sebelumnya gitu. Yang pasti kan kalau kita mau meriset ingatan kita kan nggak bisa ya, kecuali nauzubillah amnesia gitu kan. Cuma bagaimana sih mengukur itu gitu, bahwa kita tuh membaik ya, alhamdulillah. Jadi kita ada perubahan itu sih Bunda. Tadi kan katanya kelihatan kalau punya anak ya Bunda sampaikan gitu. Dan nggak apa-apa untuk beberapa inner child yang masih bagus dan berdampak positif boleh dirawat. Nah mungkin kayak lebih ke ini sih Bunda, kayak apa sih indikator yang kita bisa lihat kita membaik untuk inner child yang kurang baik ya gitu. Gitu. Terima kasih Oke, Bunda. iya makasih ya Kak Aisyah. Bener-bener, itu namanya inner child therapy. Jadi yang dilakukan sama Kak Aisyah, itu juga aku lakukan. Jadi kalau misalnya ini ruangan konselingku,
Jadi kalau misalnya ada yang datang ke sini, aku pakai metode inner child therapy. Jadi dipertemukan, kalau aku pakai hipnoterapi, dipertemukan dengan dirinya yang masa lalu. Kemudian reparenting. Tadi kalau misalnya yang Kak Aisyah lakukan, itu namanya reparenting. Ngajak anak kecil yang di dalam tubuh kita, yang terluka itu, dia waktu ditanya, butuhnya apa? Aku pingin dipeluk, waktu itu dimarahin. Jadi aku waktu pas nyembuhin si anak usia 4 tahun yang diinjek sama ibunya, aku datengin dia, terus aku bilang, An, kamu sakit ya? Iya, sakit banget gitu. Terus maunya apa? Maunya dipeluk, karena aku physical touch banget. Aku peluk, aku usap. Nah, ini modelnya reparenting, Kak. Jadi yang kakak lakukan itu reparenting. Nah, terus kemudian ketika sudah dilakukan, tapi ini punten. Kenapa tadi aku nggak sharingnya ini? Ini dilakukan kalau bisa harus ada profesional. Kenapa? Karena kalau enggak, kalau kakak lakukan sendiri, kalau belum selesai, nanti kebawa pusingnya, kebawa tantrum, enggak nyaman dirinya. Makanya perlu ada temennya, minimal psikoterapis, konselor, apalagi kalau misalnya udah sampai ke psikolog, itu udah bagus banget, inner child therapy. Nah, terus gimana caranya kita sudah ngerasa sudah baik? Bisa jadi kalau tadi kakak ngerasa kok aku udah pernah nih reparenting, aku udah pernah inner child therapy, tapi kok gue juga kalau ada orang yang ganggu, ini ya malah jadi pingin apa ya, kemudian kalau ada orang yang ganggu aku pingin bales orang itu. Ya wajar sih sebenarnya. Ini nggak bisa jadi ini tidak ada kaitannya dengan luka pengasuhan, tapi memang bentuk kita marahnya seperti itu. Nah, kalau aku merekomendasikan ini ke Aisyah belajar tentang mindfulness therapy. Jadi kita bisa nggak reaktif terhadap apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Kita ngejeda diri kita dengan sadari nafas, grounding dulu gitu ya, sadar kalau kita tuh hadir hari ini, menyadari hari ini dengan mindfulness, respon terbaik apa, otak kita dikasih waktu nih, respon terbaik apa yang aku bisa lakukan hari ini. Gitu. Nah, seringkali kita itu mind wandering, jadi pikiran kita tuh kemana-mana, makanya reaktif. Makanya pas ada orang ngeganggu kita langsung, oi, aku nih contoh, ibu-ibu yang setiap hari antar jemput anak, bawa mobil. Aku ngerasa udah sehat secara inner child gitu ya. Aku ngerasa sudah baik-baik aja. Motor di ke depan mobil aku. Apakah kemudian aku cuman bilang, aduh, enggak guys, aku buka kacanya, aku teriak, woi, gitu kan. Woi, aku teriak kayak gitu. Tapi kemudian, astagfirullahaladzim ya Allah, Ani, nggak mindful. Tarik nafas dulu. Huh. Kalau apa orang muslim ya, kasih uzur sampai 70 kali. Satu, pikirin, mobil kita rusak nggak? Enggak. Aku yang kaget, tapi mobilnya nggak kenapa-kenapa. Oh, artinya it's okay. Barangkali dia lagi eh, punya masalah, barangkali dia lagi terburu-buru, toh juga nggak melukai aku gitu. Nah, itu kasih uzur. Nah, itu bentuknya bisa jadi bukan karena inner child, bukan karena luka pengasuhan, tapi memang bentuk responnya kita. Makanya perlu tambahan lagi belajarnya, mindfulness therapy. Gitu ya, Kak Aisyah. Siap, Gadet. Makasih banyak Bunda Nagar. Oke. Wow, ternyata sudah ada lagi nih di chat Bu Nuning. Kalau inner child yang baik itu boleh sharingkah ceritanya ke anak-anak sendiri? Biasanya saya selalu sharing ke anak apa saja kebaikan atau kebiasaan saya masa kecil anak. Tujuan untuk motivasi anak, apakah itu bukan maksud membandingkan? Ya, nggak apa-apa. Aku juga gitu. Dulu Bunda jualan cireng. Itu aku cerita ke anak-anak. Bukan, jadi gini, Bunda Lia, ketika membandingkan itu, misalnya gini, anak lagi terluka. Tuh, lihat kakak kamu. Dulu mah bunda tuh nggak kayak kamu ya. Ini membandingkan. Tapi kalau cerita, dulu bunda jualan cireng. Kita nanti coba yuk, jualan apa gitu. Nggak ada kata membandingkan. Tapi kalau misalnya dia mungkin dia lagi apa ya, dia tantrum gitu. Kita membandingkan sama diri kita yang dulu. Dulu ya, Bunda usia kamu itu udah nggak tantrum. Nah, itu membandingkan. Tapi kalau kita cerita, naik sebelum tidur. Dulu ya, Bunda tuh jualan cireng loh. Terus Bunda waktu pas jualan cireng pernah satu baskom tuh jatuh semua cirengnya. Terus Bunda dimarahin sama emak. Apa sih namanya? Tapi waktu itu emak nggak marah. Karena emak tahu itu udah berat banget dan Bunda nggak bisa bawanya.
Terus aku ajak kan, tapi Bunda sekarang kalau jualan cireng lagi kayaknya capek deh. Gimana kalau kita jualan es pudot, puding sedot? Jadi anakku juga anyway, kami masih aku ngajarin anakku karena inner childku jualan waktu kecil, aku ngajarin anakku jualan. Dan itu nggak apa-apa untuk motivasi anak, boleh banget. Boleh banget. Cuman aku sarankan Kak tambahin bacain siroh deh. Kenapa tambahin bacain siroh, bacain kisah Nabi? Karena aku pernah terjebak ngebacain buku itu bukunya bukan siroh, buku anak-anak, kisah anak-anak, dan anakku ngefansnya sama dia. Ngefansnya bukan sama Rasulullah. Tapi kalau sejak kecil, ngefansnya bukan ke kita, bukan ke kita ada banyak salahnya ya, banyak dosanya. Jangan-jangan kalau mereka ngefans sama kita, terus kita melakukan kesalahan, mereka kecewa sama kita. Tapi kalau mereka ngefansnya sama Rasulullah, Rasulullah udah nggak ada gitu, udah nggak ada celah untuk kita kecewa sama Rasulullah. Jadi barangkali ini tetap ceritain inner child baiknya, plus ditambah kisah-kisah Rasulullah. Gitu kali ya. Kali ya barangkali mau open mic lah nggak? Mau ditambahin? Silakan Bunda Lia, apa mau menambahkan? Iya, jazakillah khair untuk Bunda. Masya Allah. Kedengaran nggak ya, Mbak? Ya, kedengeran, Oh, kedengeran. iya, maksudnya yang di-sharing oleh Bunda Nagara tuh maksudnya relate banget sama saya yang kayak penimbun buku sampai detik ini juga anak-anak tuh kayak suka buku itu karena uminya lihat ibunya penimbun buku gitu. Gitu. Cuman yang pas tadi kayak nge-sharing inner child itu ternyata itu bukan maksud untuk membandingkan ya. Tapi saya kadang khawatir itu menjadi kayak perbandingan diri saya dengan anak saya gitu. Dan itu ya alhamdulillah ternyata bukan gitu ya. Dan harus ditambahi dengan sirah nabawi karena hal-hal baik yang kita lakukan itu ternyata kita mencontek dari perilaku Rasulullah sebenarnya gitu ya. Bukan kita buat-buat sendiri tapi memang Rasulullah yang ngajarin gitu ya. Agar anak-anak juga menjadi meneladani Rasulnya bukan kitanya gitu ya. Benar-benar ya. Tos dulu aku ada temennya sama-sama penimbun buku. Jadi bilang penimbun ilmu mah kadang otak kita juga nggak ini ya, nggak sanggup. Kadang-kadang kan dibaca juga sih. Benar. Nah, ternyata itu juga sampai ke anak, Bun. Jadi anakku tuh kan punya jadwal. Kita tanggal 15 atau di pekan ketiga, Sabtu dan Minggu, kita sering ke Gramedia. Nih, ini nih rencana makanya aku bilang nanti jam 1 aku mau ngedate. Itu kita rencana mau ke sana. Dan mereka, iya, banyak beli buku. Bunda, aku mau beli buku ini, beli buku ini, beli buku ini, beli buku ini, beli buku ini. Datang ke rumah, kalau kata suamiku, nggak usah jauh-jauh, coba kamu ke sini, aku diajak ke depan cermin. Tuh, kayak siapa? Aku. Jadi beli buku. Semangat banget. Habis itu bukunya disimpan. Ini kita harus berubah ya, Bunda lihat biar kitanya nggak apa-apa penimbun buku gitu, tapi anaknya jadi penimbun ilmu gitu. Jangan sampai nimbun buku doang. Gitu, Bunda Nuning, mangga silahkan kalau ada lagi, hayu diskusi. Ada lagi kah yang mau open mic? Bu Vivi, Mbak Alin, Mbak Putri? Baik, ya, Masya Allah hari ini keren banget Bunda Nagara, Mbak Ani ya. Materinya benar-benar apa ya? Mungkin ilmu ya, kayak misalnya saya dosen ilmu itu mungkin udah sering baca gitu ya. Tapi ketika kita menyampaikan ke orang lain dengan cara yang menarik itu kayaknya susah banget gitu. Jadi hari ini saya benar-benar bisa belajar nih dari Mbak Ani. Apa kebetulan saya juga muridnya Kang Asep ya, dan pernah juga ikut pelatihan apa forgiveness terapinya. Sempat juga dibahas juga sebenarnya di Hikari gitu ya. Tapi kelihatannya pembahasan dari Mbak Ani ini lebih keren kalau menurut saya ya. Nah, apa mungkin tadi sempat ditanya juga sama Mbak Aisyah itu ya tentang kalau misalnya kesalahannya pada orang lain ya, dari orang lain gitu ya, bukan dari orang tua, kan itu termasuk inner child juga. Mungkin salah satunya juga ada fase di mana kita bisa dan juga sebenarnya kalau misalnya yang salah itu orang tua kita gitu ya. Ada fase ketika kita menjalani forgiveness terapi itu
di mana kita memahami kenapa sih orang itu melakukan itu pada kita gitu. Jadi kita bisa berempati juga dengan meskipun kita korban gitu, kita korban, tapi kita bisa berempati. Misalnya, oh orang tua saya begitu memang karena mereka di zaman mereka materi parenting itu memang nggak ada gitu. Memang belum apa ya, belum banyak yang tahu kayak kayak sekarang kita ya alhamdulillah dengan media yang begitu luas gitu ya, bisa kita dapatkan gitu ya, kita dapat pelajaran parenting dari mana aja for free lagi ya, dan kita bisa mudah-mudahan ya bisa menjadi seorang parents yang lebih baik gitu ya. Tapi kita juga memahami kondisi orang tua kita dulu yang mungkin mereka juga punya eh, luka luka batin gitu ya karena parenting dari orang tuanya juga yang mungkin secara pendidikan mungkin juga masih belum setinggi kita gitu ya. Terus juga mereka juga tentu pola pendidikan orang zaman dulu itu kan sangat keras ya kalau saya lihat ya. Masa-masa baby boomer itu karena kehidupan juga sangat keras saat itu, mereka juga mendapat pola asuh yang sangat keras dari orang tuanya sehingga ke kita gitu. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk belajar reparenting lagi gitu ya, punya belajar untuk melakukan parenting yang lebih baik. Seperti itu sih komentar saya ya, Benar, benar, Mbak. benar, benar, Vivi. Benar banget. Jadi memang ujungnya itu kalau kita sama-sama belajar forgiveness terapi ya, ujungnya ketika sudah maafin, satu, kalau ingat kejadiannya B aja. Yang kedua, kita bisa jadi punya hikmah atas apa yang sudah kita alami. Salah satunya, kita jadi menyadari gitu. Oh iya, ya pantes. Ibu aku misalnya, ya pantes aja ibu aku segitunya ke aku. Bayangin punya suami, suaminya silent treatment. Dulu didikan dari orang tuanya sekeras apa gitu, sehingga kemudian beliau yang tidak bisa, saat itu belum merilis lukanya, ketemulah sama aku gitu. Eh, Sangat wajar. Jadi aku mikir, oh ya wajar sih kalau mama ngelakuin hal itu. Mungkin kalau Ani yang ngalamin kejadian kayak mama, mungkin Ani akan lebih keras dari mama gitu. Tapi wajar sih. Terus yang kedua, dengan kejadian aku lahir dari mama yang seperti itu, aku jadi punya buku. Aku jadi belajarnya banyak gitu. Makanya eh, hikmah itu jadi ditemui pasca kita bisa ngerilis semuanya. Dan benar banget kata Bu Vivi, aku Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih sudah ditambahi gitu ya. Ke- nggak hanya ke orang tua, bahkan sekarang ya, kalau tadi aku bilang tentang kasih uzur, orang ngelakuin ngebut di jalan gitu ya, ngebut seret di jalan, udah mikir hal apa sih yang ngebuat dia buru-buru? Ya Allah, mudah-mudahan mah bukan apa-apa gitu ya. Keluarganya sehat, dijaga sama Allah. Kan jadinya kepikiran seperti itu ya Bu ya. Tapi kalau kita masih dengan amigdala kita, naon sih mana buru-buru aja gitu kan. Tapi karena pas kita sudah clear, kita nyari hikmahnya. Oh mungkin dia lagi buru-buru, mudah-mudahan Allah jaga keluarganya. Mungkin dia lagi ini, mungkin dia lagi itu. Jadi hidup dengan banyak uzur, ngasih uzur ke orang lain. Pantesan Rasulullah pernah bilang, kasih uzur bahkan sampai 7 kali, 70 kali. Kalau kita belum maafin, mah nggak bisa ya, Bu. Kalau kita belum maafin orang, kasih uzur teh susah gitu. Apa sih? Kayak aku misalnya sering banget kesel sama dosen, misalnya punten ya, Bu, ini punten Ibu dosen. Ih, susah banget. Kesannya teh meni susah banget dihubungin dosen teh gitu kan. Rasanya tuh gitu. Tapi pas ingat lagi tentang Rasulullah yang suka ngasih uzur, dia punya kehidupan. Barangkali lagi sibuk, barangkali lagi ini. Jadi enak, lebih legowo. Eh, Proses memaafkan setiap malamnya itu jadi lebih legowo. Bisa jadi karena ini, bisa jadi karena itu. Gitu. Jadi memang ujungnya ketika kita sudah maafin, entah orang tua kita, entah orang lain. Satu, ngingat kejadiannya udah B aja. Yang kedua, kita punya hikmahnya. Karena uzur tadi, karena ngasih uzur tadi. Atau nuhun, Bu Vivi? Ya sama-sama Mbak Sepertinya Ani. aku yang harus ikut komunitas Hikari ini mah Oh, ke ya. depannya. Kita kayaknya harus benchmarking ya, apa namanya? Kolaborasi, Ya, kolaborasi kita ya. Benar bisa kolaborasi. Aku mau banget nemenin teman-teman khususnya untuk personal branding. Hayu, hayu banget gitu. Karena karena Bu, sekarang tuh kan banyak banget orang-orang yang speak up di sosial media dengan hal-hal buruk. Kalau kata guru aku ya, Murobi aku tuh sering bilang,
Ani, berisik di sosial media dengan kebaikan, berisik di sosial media dengan kebaikan. Karena hari ini banyak orang yang berisiknya tuh nggak baik gitu. Kalau kita yang baik ini, ya ya memang orang mau datang jam 9 pagi ke sini belajar, ini kan berarti kan artinya orang baik. Nah, orang baik ini tuh diam-diam wae. Lah, ya pasti sosial Iya media benar. akan ramainya dengan hal-hal buruk. Makanya nih orang-orang baik di sini, hayu berisik pada kebaikan di sosial media. Dan covernya juga harus bagus ya supaya menarik gitu ya. Eta belajar public speaking. Mungkin Eh, itu salah satu inner child aku, Bu. Salah satu inner child baik ya. Jadi mamaku setiap kali aku cerita, dia dengerin. Terus mamaku tuh suka, cara memujinya adalah, si Ani lagi cerita, si Ani lagi cerita. Jadi aku emang storytelling dari dulu, senang bercerita. Gitu. Itu inner child baik yang aku ngerasa, ini mamahku ngejagain aku tuh di sini. Makanya kalau sekarang serumit apapun kepalaku, anakku lagi cerita, oh gitu, oh iya, padahal di kepalaku udah nggak denger sebenarnya. Oke, keren keren. Iya, silahkan Bu Nuning dilanjut. Atau mungkin Mbak Ani mau ada kegiatan lain? Kelihatannya kita udah lewat dari Iya udah ya, satu udah jam nih nggak lewat. sengaja ya, Ya, nggak ini ya, nggak kerasa ya. Ya, eh, ya ternyata udah jam 11. Ibu-ibu di sini yang keren, yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih atas kesempatan belajarnya hari ini. Sejatinya bukan aku yang lagi ngajar, tapi aku juga lagi belajar di sini. Teman-teman, terima kasih. Aku welcome. Kalau kemudian ini bukan pertemuan pertama dan terakhir gitu ya, mangga kalau misalnya kita mau belajar, sharing apapun bisa. Em, aku 15 tahun jadi digital marketing, jadi tahu proses tumbuhnya. Hikari ini adalah komunitas yang keren banget. Sayang kalau followersnya cuma 1.000 gitu ya. Yuk kita berisik di sosial media, kita ningkatin lagi. Next belajarnya bisa tentang itu. Karena kalau belajar tentang psikologi mah emang udah pada keren-keren gitu ya. Aku yang perlu belajar sebenarnya. Tapi kalau mau sharing tentang personal branding, hayu, aku mau banget. Itu palingan closing statement ya, menawarkan diri lagi. Atur nuhun, maaf lahir batin. Masya Allah, siap. Jazakillah khair, Bunda Nagara atas belajar barengnya pagi ini ya. Banyak sekali Mm-mm. hikmah dan manfaat. Semoga itu yang dirasakan semuanya di sini yang ikut join pagi ini. Semoga menjadi amal jariah ya, Bunda Nagara. Insya Allah manfaatnya banyak banget. Insya Allah, amin ya robbal alamin. Baiklah, kita tutup dengan hamdalah forum kita pagi ini. Alhamdulillahirobbil alamin. Jazakumullah khairan kasir buat semuanya, khususnya buat narasumber pagi ini, buat pengurus Hikari, buat semuanya yang bergabung ya. Kita tutup forum kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf dari saya selaku MC pagi ini. Mangga silahkan nanti Bunda Nagara kita bisik-bisik di belakang ya untuk proyek selanjutnya. Izin ya. Boleh, boleh, Terima boleh. kasih DM ke aku @Bunda Nagara, boleh. Nanti share nomor aku Insya WhatsApp. Allah. Kita follow IG-nya Bunda Nagara ya. Iya, Sama sekolah. Sekolah apa Bun? Keluarga Sekolah Indonesia. Keluarga Indonesia, sekolahkeluarga.id.